Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat atau hari Jumat adalah hari yang mana dispesialkan di dalam Islam, sehingga ada ibadah yang khusus yang dinamakan dengan sholat Jum'ah, yang mana keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan saking mulianya hari Jumat itu, sehingga di dalam Al-Quran ada nama surah yang mana namanya adalah surah Al-Jumu'ah. Hari Jumat itu mengandung kisah-kisah yang dijelaskan di dalam kitab Qurtubi, bahkan dijelaskan dalam kitab Mujalisat Usaniyah. Hari Jumat itu hari yang mana diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan hari Jumat itu adalah hari yang diciptakan surga dan diciptakan langit dan bumi. Di dalam hari Jumat itu ada amalan yang tertentu. Ada 4 jenis amalan khusus hari Jumat. Hari Jumat ternyata tak hanya soal harinya yang spesial, akan tetapi kegiatan-kegiatan pun yang sangat istimewa dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 amalan yang paling istimewa di hari Jumat. Yang pertama adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Allah beserta malaikatnya. Di dalam Al-Qur'an Allah bersolawat dan malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman diharuskan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah sesuai dengan pesan Rasulullah agar umatnya memperbanyak salawat. Bahkan di hari Jumat itu ada perintahan Rasulullah untuk umatnya, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian membaca sholawat di hari Jumat kepadaku, karena salah satu di antara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena orang yang memperbanyak sholawat kepada beliau, orang itu akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari Rasulullah SAW. Bahkan di hari Jumat boleh meninggalkan zikir lainnya, hanya fokus untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak salah, karena memang ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Adapun kalimat sholawatnya itu tidak ditentukan. Apa yang kita tahu maka bacalah sesuai keilmuan kita tentang sholawat. Di antaranya contoh sholawat yaitu sholawat fatih, yang mana sholawat fatih ini disusun seorang ulama yang bernama Al-Arif Al-Kabir Said Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu. Menurut beliau, sholawat fatih dapat membantu menghapus dosa dan mempermudah seorang untuk mendapatkan surga. Selain itu, membaca sholawat fatih memiliki keutamaan yaitu menjauhkan dari perasaan resah dan gelisah. Saat hati gundah gulana, galau, maka dengan membaca sholawat fatih hati menjadi tenang. Keutamaan sholawat fatih adalah membebaskan diri dari pedihnya siksa api neraka. Membaca sholawat fatih minimal sekali seumur hidupnya, maka yang membaca sholawat tersebut akan terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya lafaz sholawat fatih yaitu
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuka sesuatu yang terkunci dan penutup sesuatu yang terdahulu. Dialah penolong yang benar dengan membawa kebenaran serta petunjuk menuju jalanmu yang lurus. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada keluarga dan para sahabatnya dengan sebenar-benarnya dengan pangkat dan kedudukan yang agung. Boleh juga kita membaca sholawat nurizat, yang mana sholawat ini sangatlah agung ketika dibacakan oleh orang muslim, yang intinya kita boleh membaca sholawat manapun asal kita benar membacanya. Bahkan ada sholawat yang utama, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang dibaca di dalam sholat. Yang kedua, amalan yang terbaik di hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi sebanyak 110 ayat. Bahkan keutamaannya, ketika kita membaca surah Al-Kahfi, kita akan dibebaskan dari fitnah Dajjal nanti di akhir zaman. Bahkan diriwayatkan salah satunya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang meneranginya di antara dua Jumat. Yang mana orang yang membaca surah Al-Kahfi itu hatinya akan bercahaya dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menjalankan dunia, kehidupan dunia, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalankan dunia, dia akan dapatkan keberkahan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, orang tersebut akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amalan yang istimewa di hari Jumat itu adalah berdoa, yang mana berdoa pada waktu tertentu sekitar menjelang masuknya waktu sholat maghrib. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu, yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas dia memanjatkan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Berdoa di hari Jumat itu harus diperbanyak. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, berdoa di hari Jumat itu ketika khotib sedang duduk antara dua khutbah. Maka sebagian ulama ada yang menyebutkan sa'atul ijabah itu pada waktu yang singkat, yang mana imam sedang duduk antara dua khutbah. Ataupun kita berdoa 1 jam sebelum maghrib, berarti kita sudah mendapatkan keutamaan doa mustajab. Apalagi kalau tengah malam, di malam Jumat, maka kemungkinan besar doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya waktu yang mustajab itu di hari Jumat sangat dirahasiakan. Supaya apa? Supaya kita mencarinya. Yang intinya
di malam Jumat, di hari Jumat kita sibukkan dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disibukkan dengan berdoa, berbagai doa yang mana doa itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, amalan terbaik di hari Jumat itu adalah bersedekah. Yang mana bersedekah ini waktu yang paling utama adalah di pagi hari, terutama setelah kita menunaikan sholat berjamaah subuh. Kalau kita perhatikan, banyak dalam Al-Quran Allah mengingatkan sedekah dengan sholat. Kenapa bersedekah di subuh hari? Karena ada dua malaikat berdoa. Satu malaikat berdoa baik bagi orang yang bersedekah atau orang yang berinfak, dan satu orang malaikat berdoa lagi untuk mendoakan orang yang kikir, yang pelit di subuh harinya, yang mana malaikat ini mendoakan supaya harta orang yang tidak mau bersedekah itu adalah tidak diberkahi. Keutamaan sedekah itu bisa menolak bala. Di dalam hadis dijelaskan as-shadaqatu tatba'ul bala, sedekah itu bisa menolak balai. Jadi intinya, ketika kita mau bersedekah di pagi hari, jika kita tidak mempunyai harta, tidak mempunyai uang, maka bersedekahlah dengan kalimah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Membaca kalimah la ilaha illallah adalah sedekah untuk kita. Jika kita mempunyai makanan, maka kasihlah makanan. Kepada siapa? Bisa kita kasih makanan kepada ayam. Kalau kita punya kucing, maka bersedekahlah kepada kucing. Yang penting kita bersedekah di pagi hari, karena untuk keberkahan kehidupan dan keberkahan harta itu adalah ketika kita bersedekah. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang, bahkan harta itu akan bertambah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Satu harta tidak akan pernah kurang ketika disedekahkan, malah bakal bertambah dan akan bertambah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 amalan yang mana ketika kita mengamalkannya pahalanya sangat luar biasa dan akan mendapatkan keberkahan di dunia, mendapatkan keselamatan di akhirat. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup video ini, mohon untuk subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.